Kita sudah tahu ya, kalau di dunia ini tuh banyak banget orang pintar dan juga cerdas. Tapi tidak banyak orang yang menyandang gelar jenius. Memang sih ketiganya ini terlihat sama gitu ya, pintar, cerdas, dan juga jenius. Bagi sebagian orang mungkin ketiga hal tersebut merupakan suatu hal yang sama, yaitu di atas rata-rata. Tapi ternyata ketiganya itu tidaklah sama. Dan bahkan ada perbedaannya. Lalu apa sih perbedaannya? Kalau kita melihat tayangan yang tadi, tayangan tersebut menggambarkan perbedaan antara orang pintar dan juga jenius. Dalam benak kalian, apakah sudah memiliki gambaran apa yang dimaksud dengan pintar? Kalian berpikir bahwa pintar itu tidak dapat dimiliki dengan begitu saja. Orang yang pintar itu suka sekali yang namanya belajar, dan orang pintar itu dianggap menguasai bidang yang dipelajarinya. Dari pernyataan tersebut, kita telah mengetahui bahwa orang yang pintar itu butuh yang namanya proses belajar. Mereka butuh mempelajari sesuatu terlebih dahulu sampai mereka mengerti apa yang mereka pelajari itu. Dari proses itulah akhirnya mereka mendapatkan ilmu yang membuat mereka menjadi pintar. Maka dari itu, orang pintar itu dapat dibentuk walaupun dari nol dengan proses belajar mengajar, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadi pintar. Kadang-kadang kita suka bilang si Budi cerdas daripada menggunakan kata pintar. Mengapa bisa begitu? Hal tersebut bisa terjadi misalnya ketika kita sedang mengalami kesulitan yang belum dapat menemukan penyelesaiannya, maka si Budi yang kita bilang cerdas itu mampu menyelesaikan permasalahannya. Padahal dia itu belum pernah menghadapi permasalahan yang seperti itu. Jika dilihat perbedaannya, orang pintar akan bisa menyelesaikan masalahnya jika ia sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Sedangkan orang cerdas dapat menyelesaikan masalah tanpa mereka melalui proses belajar terlebih dahulu. Hal itu muncul di dalam pemikirannya begitu saja. Itu artinya orang cerdas itu memiliki sifat bawaan lahir kalau dia itu cerdas. Namun, orang cerdas itu biasanya mengarah pada hal yang umum. Kata jenius ini pasti tidak asing bagi kita, di mana kita sering mendengar kata jenius disandingkan dengan suatu bidang tertentu. Misalnya, jenius matematika, jenius fisika, jenius kimia, dan lain-lain. Kata jenius ini tidak dapat terlepas dari seorang tokoh yang namanya sangat dikenal luas di masyarakat maupun di seluruh dunia, yaitu Albert Einstein. Karena dia itu orang yang spesial, dia memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Banyak yang bilang orang jenius dan gila itu bedanya tipis, yaitu sama-sama tidak dapat dimengerti oleh orang-orang pada umumnya. Maksudnya adalah orang lain tidak mengerti apa yang sedang dilakukan atau dipikirkan oleh si gila dan si jenius itu. Karena itu jika ada orang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar, itu akan disebut gila. Namun yang membedakan antara orang gila dan jenius itu terletak pada kesadarannya. Jika orang gila itu mereka melakukan sesuatu di luar kesadaran mereka, dan mereka tidak pernah memikirkan apa yang mereka lakukan. Sedangkan orang jenius itu mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan hal itu dilakukan dalam keadaan sadar. Namun seringkali orang jenius itu dianggap aneh, bahkan gila. Karena pemikiran mereka itu tidak seperti orang-orang pada umumnya. Orang lain itu tidak akan mengerti apa yang dia lakukan dan apa yang sedang mereka pikirkan. Orang yang pintar itu ada banyak di seluruh dunia, karena orang yang pintar itu dapat dibentuk di mana ketika seseorang dengan rajin mempelajari sesuatu dan hal itu dilakukan secara terus-menerus, maka dia bisa menjadi pintar dan menjadi ahli dalam bidangnya. Lain halnya dengan cerdas. Cerdas adalah sifat bawaan dari lahir yang dimiliki oleh seseorang. Tanpa melalui proses belajar, orang cerdas juga dapat menyerap yang dipelajari dengan mudah dan dapat menggunakan kecerdasannya di setiap saat
tanpa harus mengerti terlebih dahulu apa yang sedang dihadapinya, di mana orang pintar perlu mempelajari terlebih dahulu sebelum menghadapi sesuatu. Itu kan pintar dan cerdas. Lalu jenius itu apa perbedaannya? Jika orang cerdas memikirkan penyelesaian berupa hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang pada umumnya, maka orang jenius itu lebih dari itu. Orang jenius itu pemikirannya lebih tinggi di atas orang cerdas. Orang yang terlalu cerdas itu bisa disebut jenius. Mereka bisa dilihat dari tingkah lakunya. Bahkan orang jenius itu hasil pemikirannya masih banyak yang belum diterima oleh orang-orang. Bahkan banyak yang ditolak. Namun si jenius ini tanpa putus asa berada dalam dunia pemikirannya sendiri, sehingga barulah hasil kerjanya dihargai dan dimengerti oleh orang lain, dan karyanya itu bakalan banyak dipakai oleh orang lain. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang jenius? Sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk menjadi jenius, karena jenius itu adalah sifat kecerdasan manusia dari lahir. Namun kalian bisa mengasahnya dengan cara memperbanyak mempelajari hal-hal yang baru yang belum pernah dipelajari oleh orang-orang pada umumnya. Misal, kalian mempelajari sesuatu hal yang tidak pernah dipelajari oleh manusia, yaitu bumi itu adalah datar. Mungkin kalian akan dianggap gila, karena memang kalian itulah gila.